Aku nggak nyangka, suamiku, orang yang aku cintai, malah melakukan hal ini dengan perawat ibuku. Hati aku hancur seketika. Rasanya semua dunia runtuh dalam satu malam. Suara mesin mobil berhenti di depan sebuah rumah besar bercat krem. Udara pagi masih lembab, embun menempel di dedaunan mangga di halaman. Nadia menatap bangunan itu dengan perasaan campur aduk, antara lega dan cemas. Mulai hari ini, kita tinggal di sini, ya, Mas? Tanyanya pelan sambil memegang tangan suaminya, Rizal. Rizal mengangguk, tersenyum lembut. Iya, sayang. Biar aku bisa bantu merawat ibu juga. Lagi pula, kamu tahu sendiri, kondisinya makin menurun. Dari dalam rumah, suara seorang perempuan tua terdengar serak namun lembut. Rizal? Itu kamu, nak? Rizal segera masuk, menuntun Nadia. Di ruang tengah, Bu Sumarni duduk di kursi roda. Senyumnya penuh kerinduan. Akhirnya kamu pulang juga. Ibu kangen. Nadia tersenyum sopan. Assalamualaikum, Bu. Semoga ibu cepat pulih, ya. Senyum Bu Sumarni menipis, tangannya bergetar. Terima kasih, nak. Ini Sinta, perawat yang bantu ibu selama kamu belum pulang. Dari balik tirai, muncul sosok perempuan muda, berwajah lembut, kulitnya pucat, dan matanya redup tapi tajam. Selamat pagi, Mbak Nadia, katanya sopan sambil menunduk. Saya Sinta. Nadia menjabat tangannya hangat. Terima kasih sudah bantu mertua saya, Sinta. Sinta tersenyum tipis. Sama-sama, Mbak. Saya cuma berusaha sebaik mungkin. Namun, saat tangannya bersentuhan dengan Rizal, ada sesuatu yang aneh. Tatapan singkat, cepat, tapi cukup untuk membuat penonton yang jeli menangkap isyarat halus. Ada getaran yang belum seharusnya muncul. Hari-hari pertama berjalan tenang. Nadia mulai terbiasa dengan ritme rumah mertua. Ia membantu memasak, sementara Rizal sering menemani ibunya berbincang di teras. Sinta selalu sigap. Ia mengatur obat, menyiapkan makan, dan sesekali bercanda dengan Bu Sumarni. Tapi di sela-sela kesibukan itu, pandangan matanya kadang melirik ke arah Rizal. Tatapan yang cepat, tapi tajam. Suatu sore, ketika hujan turun, Nadia sedang di dapur membuat teh hangat. Dari balik pintu, ia mendengar suara tawa pelan dari ruang tamu. Mas Rizal, jangan dorong kursi ibu terlalu cepat. Nanti saya ikut jatuh. Loh, ucap Sinta sambil tertawa kecil. Tapi kamu kan sudah lihai sekarang, jawab Rizal sambil tersenyum. Nada suaranya terdengar ringan, terlalu ringan, mungkin. Nadia hanya tersenyum samar, menatap dari kejauhan. Mereka akrab juga, ya, gumamnya pelan, belum sadar bahwa bibit pertama dari badai itu mulai tumbuh. Malamnya, setelah semua tidur, Nadia menatap langit-langit kamar. Mas, ucapnya lembut. Kamu capek enggak? Seharian bantu Sinta ngurus ibu. Capek sih, tapi senang. Sinta itu rajin banget, aku kagum. Jawab Rizal sambil memejamkan mata. Nadia tersenyum kecil. Iya, aku juga suka cara dia rawat ibu. Semoga ibu cepat sembuh. Namun, di luar kamar, Sinta berdiri di balik pintu, memegang segelas air, mendengar setiap kata. Matanya menatap kosong, lalu bergumam lirih. Mas Rizal memang baik, terlalu baik. Malam itu berlalu tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai bergerak diam-diam. Seperti api kecil yang perlahan menyala di balik dinding rumah. Malam itu berlalu tanpa suara, hanya sisa hujan yang menetes di ujung genting. Namun di balik ketenangan rumah itu, ada sesuatu yang perlahan berubah arah. Seperti bara kecil yang belum padam, diam, tapi siap menyala kapan saja. Pagi berikutnya, Nadia sibuk menyiapkan sarapan. Suara piring beradu dengan sendok terdengar pelan. Rizal baru saja memandikan Bu Sumarni dengan bantuan Sinta. Dari dapur, Nadia bisa mendengar tawa kecil mereka. Mas, sabun mandinya jangan kebanyakan, nanti ibu licin,
ujar Sinta sambil menahan tawa. Rizal ikut tertawa. Iya, kamu ini cerewet banget kayak istri aku. Sinta menunduk, pipinya memerah. Saya cuma takut ibu jatuh, ucapnya cepat. Rizal tersenyum samar. Terima kasih, ya. Kamu bantu banget. Dari kejauhan, Nadia melihat sekilas ke arah mereka. Pandangannya datar, tapi dalam hatinya mulai terasa aneh. Tawa itu terdengar terlalu akrab, terlalu hangat. Siang harinya, Sinta hampir terjatuh saat memindahkan Bu Sumarni ke kursi roda. Rizal dengan refleks memegang bahunya dari belakang. Sentuhan itu cepat, tapi cukup membuat keduanya saling menatap dalam diam. Maaf, Mas, bisik Sinta gugup. Tidak apa-apa, jawab Rizal pelan, suaranya serak. Kamu capek, ya? Sinta menggeleng. Enggak, saya cuma khawatir sama ibu. Namun saat Rizal melepaskan tangannya, pandangan mereka masih tertahan sepersekian detik. Sebuah detik yang terlalu lama. Sore itu, saat Nadia menyeduh teh untuk Rizal, ia melihat Sinta duduk di teras, menunduk. Sin, kamu kelihatan pucat. Gak apa-apa? Tanya Nadia lembut. Sinta mengangguk. Gak apa-apa, Mbak. Mungkin kurang tidur. Rizal muncul dari belakang, menyerahkan jaket ke arah Sinta. Pakai ini, nanti masuk angin. Nadia menatapnya sekilas, senyum di wajahnya perlahan memudar. Dalam hati ia bertanya, sejak kapan suamiku begitu perhatian sama orang lain? Malamnya, saat semua terlelap, Sinta duduk di kamar kecilnya. Ia menatap foto lamanya yang lusuh, wajah penuh luka masa lalu. Kenapa aku deg-degan tiap lihat dia, gumamnya lirih. Sementara di kamar sebelah, Rizal menatap langit-langit, matanya gelisah. Rasa iba memang halus, tapi bila dibiarkan tumbuh tanpa batas, ia bisa berubah jadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Malam kembali turun. Hujan tipis membasahi genting rumah Bu Sumarni. Lampu lorong berkelip lemah, hanya menyisakan cahaya kuning yang temaram. Dari kamar, Nadia terbangun. Matanya menatap jam dinding, pukul 1.47. Suara langkah kaki terdengar samar dari arah ruang tengah. Ia duduk perlahan. Mas Rizal, panggilnya pelan, tapi tak ada jawaban. Ranjang di sebelahnya kosong. Dengan langkah hati-hati, Nadia keluar kamar. Lorong gelap. Angin malam berdesir masuk lewat jendela terbuka. Dari arah kamar Bu Sumarni, terdengar suara lirih, seperti orang berbicara pelan. Nadia mendekat, napasnya menahan gugup. Mas, jangan di sini, nanti Bu Sumarni dengar. Suara itu lirih, nyaris seperti bisikan. Tenang aja, dia udah tidur, jawab suara laki-laki, jelas suara Rizal. Tubuh Nadia menegang. Tangannya gemetar di depan pintu. Namun tiba-tiba, langkah kecil terdengar dari dalam kamar. Suara kursi roda berderit. Suara Sinta berubah gugup. Mas, ibu gerak. Rizal buru-buru berkata pelan. Sudah, aku keluar dulu. Nadia segera bersembunyi di balik dinding ketika pintu terbuka. Rizal keluar, menunduk, wajahnya tegang. Ia menatap sekitar, lalu berjalan cepat ke arah kamar. Sinta muncul beberapa detik kemudian, rambutnya terurai, wajahnya merah, lalu menutup pintu kamar perlahan. Nadia menatapnya dengan mata berair. Bibirnya bergetar, tapi ia tak sanggup mengeluarkan suara. Keesokan paginya, suasana rumah seolah tak terjadi apa-apa. Rizal duduk di meja makan, tersenyum tipis. Sarapan yuk, sayang. Aku buatin telur mata sapi, katanya ringan. Nadia menatapnya tanpa ekspresi. Kamu bangun jam berapa tadi malam? Rizal terkejut sejenak. Jam berapa? Enggak tahu, aku tidur terus, kok. Nadia diam, menunduk. Aku dengar suara orang jalan di lorong. Oh, mungkin Sinta. Ibu kan sering minta diantar minum tengah malam. Suara langkah Sinta terdengar mendekat.
Ia membawa nampan obat dan tersenyum. "Selamat pagi, Mbak Nadia." Nadia memaksakan senyum. "Pagi. Ibu udah minum obat?" "Sudah," jawab Sinta cepat, lalu menatap sekilas ke arah Rizal. Tatapan singkat yang seharusnya tak terlihat, tapi cukup untuk membuat hati Nadia mencelos. Sore hari, saat hujan kembali turun, Nadia berdiri di jendela dapur, menatap halaman. Dari pantulan kaca, ia melihat Rizal dan Sinta di teras, berdiri terlalu dekat. Rizal memegangi tangan Sinta, membantunya memakai jas hujan. Sinta menatapnya dalam diam, lalu menunduk. "Mas, jangan terlalu baik sama saya. Nanti orang salah paham," bisiknya pelan. Rizal tersenyum hambar. "Biarlah orang mau bilang apa. Aku cuma bantu." Cinta yang salah tak pernah datang dengan teriakan. Ia masuk diam-diam, lewat perhatian kecil, lewat tatapan yang seharusnya tak berarti. Dan di malam berikutnya, langkah kaki itu terdengar lagi. Tapi kali ini, Nadia bertekad akan mencari tahu semuanya. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela ruang tamu, tapi hawa di rumah itu terasa dingin. Nadia berjalan perlahan menuju kamar mandi sambil membawa baju kotor. Ia menunduk, matanya lelah karena semalaman tak bisa tidur. Namun langkahnya terhenti. Di lantai, di antara tumpukan handuk, ada pakaian dalam wanita berwarna merah muda. Bukan miliknya. Nadia menatap benda itu lama. Dadanya berdebar kencang, pikirannya kosong. Ia menelan ludah, lalu memungutnya dengan tangan gemetar. "Aku gak pernah punya yang ini," gumamnya pelan. Suara langkah mendekat. "Rizal, sayang, kamu ngapain di situ?" tanyanya santai. Nadia menatapnya tajam. "Ini punya siapa, Mas?" Rizal sempat terdiam, matanya menatap pakaian itu, lalu cepat mengalihkan pandangan. "Mungkin punya Sinta. Tertinggal waktu dia bantu mandiin ibu." "Tertinggal di kamar mandi kita?" Nada suara Nadia meninggi, matanya mulai basah. Rizal menghela napas, mencoba menenangkan. "Kamu jangan mikir yang aneh-aneh, ya? Aku capek, tolong jangan buat ribut pagi-pagi." Nadia membuang pandangan, tapi hatinya menjerit. Dari arah dapur, Sinta muncul, membawa teh hangat. Ia tertegun melihat Nadia memegang pakaian dalam itu. Wajahnya pucat. "Maaf, Mbak, itu memang punya saya. Mungkin keikut waktu nyuci. Saya gak sengaja." Nada suaranya bergetar, tapi matanya tak berani menatap Nadia. Nadia menatap keduanya bergantian. "Oh, jadi kamu sering nyuci di kamar mandi aku, ya?" Sinta menunduk. "Iya, kadang, karena di belakang airnya kecil." Suasana tegang. Rizal berdiri di antara keduanya, mencoba mengalihkan topik. "Sudahlah, jangan diperpanjang. Ini cuma salah paham." Namun bagi Nadia, salah paham itu justru semakin menegaskan firasatnya. Sore hari, saat Bu Sumarni tidur, Nadia masuk ke kamar ibunya diam-diam, pura-pura merapikan tempat tidur. Ia memperhatikan setiap detail, hingga matanya tertuju pada sapu tangan Rizal di meja samping ranjang. Tertulis inisial kecil, RZ, di sudutnya. Ia memegangnya erat, wajahnya pucat. "Kenapa sapu tangan suamiku ada di sini?" bisiknya getir. Bu Sumarni membuka mata perlahan. "Nak, kamu jangan terlalu sering mikir berat, nanti sakit." Nadia tersenyum paksa. "Iya, Bu. Cuma bersihin kamar." Namun di matanya, tersimpan badai. Malamnya, di dapur, Nadia berdiri menatap air yang mendidih di panci. Rizal masuk dari belakang. "Kamu kenapa, Nat? Kok diam terus akhir-akhir ini?" Nadia menoleh pelan, suaranya dingin. "Aku cuma belajar diam, karena kalau aku ngomong, kamu pasti bilang aku salah paham lagi, kan?" Rizal tertegun. Sebelum ia sempat menjawab, Nadia menatapnya tajam. "Mas, aku cuma mau tahu satu hal.
katanya dengan suara bergetar. Kalau kamu memang sayang sama aku, kenapa sekarang rasanya aku yang jadi orang asing di rumah ini? Rizal tak menjawab. Hanya menatap, lalu pergi tanpa sepatah kata. Kadang, pengkhianatan itu gak datang dari orang jauh. Tapi dari seseorang yang setiap hari kita panggil cinta. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar sesekali, menyinari halaman rumah dengan cahaya putih yang menyakitkan mata. Nadia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jam dinding. Waktu menunjukkan pukul 22.35. Rizal belum juga keluar dari kamar Bu Sumarni sejak 1 jam lalu. Ia menggigit bibir. Katanya cuma bantu Sinta benerin selang oksigen ibu. Kenapa lama sekali? Pikirnya gelisah. Suara hujan makin deras. Di luar, angin menggoyang daun jendela hingga berderak-derak. Nadia berdiri. Ia menatap lorong panjang menuju kamar mertuanya. Gelap, sunyi, hanya ada cahaya redup dari lampu dinding. Tangannya gemetar saat memegang nampan berisi sup yang baru ia hangatkan. Biar aku bawain aja ke sana, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Langkah kakinya pelan tapi mantap. Setiap langkah seperti membawa beban berat di dadanya. Semakin dekat ke kamar itu, suara samar terdengar, pelan, tapi jelas. Bukan suara Bu Sumarni. Mas, jangan begini, nanti Mbak Nadia tahu. Udah, aku cuma mau dekat sebentar. Aku kangen kamu, Sin. Langkah Nadia terhenti. Darahnya serasa berhenti mengalir. Ia menatap pintu kamar yang sedikit terbuka, cahaya lampu temaram memantul di lantai. Tangannya bergetar saat mendorong pintu perlahan. Cukup lebar untuk melihat, dua bayangan di sisi ranjang Bu Sumarni. Rizal berdiri terlalu dekat dengan Sinta. Tangan mereka saling menggenggam. Suara napas mereka terdengar berat. Seketika, nampan di tangan Nadia jatuh ke lantai, sup panas tumpah, mangkuk pecah berantakan. Sinta menjerit kaget, Rizal menoleh spontan, wajahnya pucat. Nadia, ini gak seperti yang kamu pikir. Diam, teriak Nadia, suaranya pecah menembus gemuruh hujan. Air matanya jatuh deras. Aku pikir aku gila karena curiga. Tapi ternyata, semuanya benar. Sinta menangis, menunduk ketakutan. Mbak, saya mohon maaf, saya gak niat. Semuanya terjadi begitu aja. Terjadi begitu aja? Nadia tertawa getir, suaranya bergetar. Kamu tidur di rumah ini. Aku percaya kamu rawat ibu. Tapi ternyata kamu rawat juga suamiku, ya? Rizal mencoba mendekat. Nadia, aku hilaf. Aku benar-benar nyesal. Tolong, dengar dulu penjelasan aku. Namun Nadia mundur, menepis tangannya. Gak ada yang perlu dijelasin. Semua jelas malam ini. Tiba-tiba dari ranjang, terdengar suara lemah. Rizal, apa yang kalian lakukan di kamar ibu? Bu Sumarni membuka mata perlahan, wajahnya pucat. Rizal membeku, Sinta menangis makin keras. Ibu salah lihat, ucap Rizal terbata. Namun Bu Sumarni menatapnya dengan air mata menetes. Aku, malu punya anak sepertimu. Tubuhnya tiba-tiba lemas. Ia jatuh pingsan. Nadia panik. Bu, ibu. Sinta langsung menolong, tapi Nadia menepis tangannya. Jangan sentuh dia. Kamu udah cukup bikin rusak semuanya. Rizal memeluk ibunya yang tak sadarkan diri. Sementara Nadia berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh air mata. Tatapan kosongnya memantulkan cahaya kilat dari luar jendela. Terkadang, kebenaran datang tanpa permisi. Ia tak peduli siapakah yang siap mendengarnya. Karena saat rahasia terbuka, tak ada yang bisa kembali seperti semula. Wajah Nadia yang perlahan menutup pintu kamar dengan gemetar. Tangannya berdarah karena pecahan kaca di lantai. Tapi ia tak peduli. Satu kalimat terucap pelan, nyaris tak terdengar. Mulai malam ini, kamu bukan lagi suamiku. Suara sirene ambulans memecah keheningan malam.
Bu Sumarni dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tak sadarkan diri. Nadia duduk di kursi tunggu, tubuhnya gemetar, matanya kosong. Hujan masih menetes di luar jendela kaca rumah sakit. Rizal berdiri tak jauh darinya, menunduk, tangan bergetar menahan rasa bersalah. Beberapa menit hening. Hanya terdengar detak jam dan langkah perawat yang lalu lalang. Kalau ibu sampai kenapa-kenapa, suara Nadia pelan, tapi dingin. Aku gak akan pernah maafin kamu, Mas. Rizal menunduk, suaranya bergetar. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, jangan tinggalin aku. Aku nyesal, Nat, aku benar-benar nyesal. Nadia menoleh cepat, matanya penuh air. Nyesel? Serunya setengah berteriak. Kamu pikir kata, menyesal, bisa hapus semua luka ini? Air matanya jatuh deras. Aku cuma minta kamu setia. Itu aja. Tapi kamu malah hianatin aku, di depan mata ibumu sendiri. Rizal menatapnya dengan mata merah. Aku gak tahu gimana mulainya. Aku cuma kasihan sama Sinta. Dia kesepian, dia sering cerita hidupnya susah. Nadia menepuk dadanya keras-keras. Kasihan? Jadi kamu tidur sama dia karena kasihan? Suaranya menggema di lorong rumah sakit. Beberapa orang menoleh, tapi Nadia tak peduli. Sinta muncul perlahan dari ujung lorong, matanya sembab, wajahnya pucat. Mbak Nadia, suaranya lirih. Saya mau ngomong. Nadia menatapnya tajam, penuh amarah. Kamu masih berani datang ke sini? Sinta menangis. Saya gak kuat nahan. Mbak, saya salah. Semuanya salah. Saya sayang sama Mas Rizal. Tapi saya tahu itu dosa. Saya tahu saya ngerebut suami orang. Rizal menutup wajahnya dengan kedua tangan. Cukup, Sin, jangan tambah parah. Tapi Sinta terus berbicara di sela tangis. Saya cuma pengen dimengerti. Selama ini gak ada yang peduli sama saya. Tapi Mas Rizal beda. Dia dengerin saya. Dia baik banget. Ia menatap Nadia dengan mata berair. Tapi begitu sadar, saya malah hancur sendiri. Saya mohon, Mbak, maafin saya. Nadia berdiri, wajahnya penuh air mata dan marah. Maafin kamu? Kamu pikir semudah itu? Kamu minjak rumahku, kamu ambil suamiku, kamu bikin ibuku sakit. Dan sekarang kamu datang minta maaf. Sinta berlutut di lantai rumah sakit, menangis sejadi-jadinya. Saya rela diusir, Mbak, tapi tolong, jangan benci saya selamanya. Rizal mencoba menenangkan. Nat, sudah, tolong jangan di depan orang begini. Nadia menatapnya dengan tatapan tajam, menusuk. Harusnya kamu mikirin itu sebelum kamu tidur sama dia, Mas. Ia memalingkan wajah, menahan tangis, lalu beranjak pergi meninggalkan mereka. Langkahnya cepat, tapi bahunya bergetar hebat. Kamera bisa menyorot dari belakang, menunjukkan sosok perempuan yang remuk tapi tetap berdiri. Beberapa jam kemudian, di dalam kamar rumah sakit, Bu Sumarni terbangun. Matanya menatap kosong ke arah jendela, lalu berkata lirih. Semua ini, salah siapa? Ibu sakit karena kalian gak bisa jaga diri. Rizal hanya menangis di samping ranjang. Sementara Nadia berdiri jauh di dekat pintu, diam tanpa kata. Kalau cinta cuma bikin orang menderita, ucap Bu Sumarni lirih, lebih baik kalian berpisah saja. Suasana menjadi hening. Hanya suara detak mesin monitor yang terus berbunyi pelan. Nadia menunduk, air mata menetes tanpa henti. Ia menatap Rizal untuk terakhir kalinya, lalu berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Ada luka yang tak bisa disembuhkan dengan waktu. Dan malam itu, cinta mereka resmi terkubur, bersama kepercayaan yang telah mati. Nadia yang keluar dari rumah sakit, menatap hujan yang masih turun. Lalu berkata pelan, mulai malam ini, aku bukan lagi istrimu, Mas. Pagi itu rumah Nadia terasa asing. Tak ada aroma kopi buatan Rizal. Tak ada suara televisi yang biasa menyala setiap pagi. Yang ada hanya sunyi, dingin,
dan udara yang terasa berat. Nadia duduk di ruang tamu dengan koper di sampingnya. Matanya sembab, tapi tatapannya kini tegas. Di depannya, Rizal berdiri tanpa kata, wajahnya kusut, mata merah karena tak tidur semalaman. "Jadi kamu beneran mau pergi?" Suaranya serak. Nadia mengangguk pelan tanpa menatap. "Aku udah gak punya alasan buat tinggal, Mas. Aku capek, aku udah kehilangan semuanya." Rizal mendekat, menatap wajah perempuan yang pernah ia cintai sepenuh hati itu. "Nat, aku tahu aku udah hancurin semuanya. Tapi tolong kasih aku kesempatan. Sekali aja. Aku akan perbaiki semuanya, aku janji." Nadia tertawa getir. "Perbaiki? Kamu bisa balikin rasa percaya itu, Mas? Kamu bisa hapus bayangan aku waktu lihat kamu sama dia?" Suaranya meninggi, matanya berair lagi. "Kamu gak tahu rasanya jadi aku?" Rizal terdiam. Tangannya gemetar. "Aku tahu aku salah. Tapi aku masih sayang kamu, Nat." Nadia menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Cinta gak cukup kalau gak ada setia." Ia mengambil kopernya, melangkah ke pintu. Tiba-tiba suara langkah kaki lain terdengar. Bu Sumarni muncul dari kamar dengan wajah lemah, masih mengenakan selimut di bahunya. "Nadia, kamu mau kemana, Nak?" Nadia langsung menghampiri dan memeluk ibunya. "Aku cuma mau tenang, Bu. Aku gak kuat tinggal di rumah ini lagi." Bu Sumarni menghela napas panjang. "Ibu juga kecewa sama Rizal. Tapi kamu yakin mau pergi? Rumah ini rumahmu." Nadia mengusap air mata ibunya. "Rumah ini udah bukan rumahku lagi, Bu. Ini cuma tempat kenangan buruk sekarang." Rizal menatap mereka berdua, suaranya bergetar. "Ibu, maafkan saya. Saya gak pantas jadi bagian keluarga ini." Bu Sumarni menatapnya tajam. "Kamu gak cuma nyakitin Nadia, Jal. Kamu juga bikin ibu merasa gagal jadi orang tua. Gagal ngajarin menantu buat jadi suami yang benar." Rizal menunduk. "Saya tahu, Bu. Saya siap tanggung semuanya." Nadia melepaskan pelukan ibunya, mengambil napas panjang, lalu menatap Rizal terakhir kali. "Mas, jangan cari aku. Kalau kamu masih punya hati, tolong jaga ibu." Lalu ia berjalan keluar. Beberapa minggu kemudian, Rizal terlihat duduk sendirian di ruang tamu yang kosong. Foto pernikahan di dinding sudah ia turunkan. Rumah itu kini terasa seperti kuburan kenangan. Sinta datang diam-diam membawa tas kecil. "Mas, saya cuma mau kasih kabar. Saya mau pindah kerja, jauh dari sini." Rizal hanya menatap tanpa ekspresi. "Kamu pikir itu bisa hapus semuanya, Sin?" Sinta menunduk. "Saya gak berani ngadep Mbak Nadia. Saya cuma mau bilang, saya benar-benar menyesal." Rizal menghela napas panjang, wajahnya hancur. "Penyesalan gak akan ubah apapun. Sekarang semua udah berakhir. Aku, kamu, semuanya." Sinta meneteskan air mata, lalu pergi. Rizal menatap pintu yang tertutup, lalu menatap foto Nadia yang ia genggam di tangan. "Maaf, Nat," bisiknya lirih. "Aku baru sadar, kehilanganmu lebih menyakitkan dari apapun. Kadang, cinta tak mati karena benci, tapi karena terlalu banyak luka yang tak terobati. Dan ketika kepercayaan hilang, rumah pun ikut hancur bersama hati yang retak." 3 bulan telah berlalu sejak Nadia meninggalkan rumah itu. Ia kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, bersama ibunya yang masih dalam masa pemulihan. Meski sudah berusaha tegar, setiap malam wajah Rizal selalu muncul dalam mimpi-mimpinya. Wajah yang dulu ia cintai, kini hanya menyisakan luka. Pagi itu, Nadia menyapu halaman kontrakan yang sempit. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Bu Sumarni duduk di kursi rotan, menatap putrinya dengan mata sendu. "Sudah 3 bulan, Nak, kamu gak pernah mau dengar kabar Rizal lagi?" tanya ibunya pelan. Nadia berhenti menyapu,
menatap kosong. Untuk apa, Bu? Aku gak mau tahu. Setiap kali dengar namanya aja, hatiku masih sakit. Bu Sumarni menarik napas panjang. Ibu tahu kamu terluka. Tapi hidup gak bisa berhenti cuma karena satu pengkhianatan. Nadia tersenyum pahit. Kalau hati bisa disetel kayak jam, mungkin aku udah sembuh, Bu. Tapi sayangnya, luka ini gak ada obatnya. Sementara itu, di sisi lain kota, Rizal hidup dalam kesepian yang mematikan. Ia sudah berhenti bekerja di klinik setelah skandalnya tersebar. Sinta benar-benar pergi tanpa kabar. Rumah yang dulu penuh tawa, kini hanya menyimpan gema langkah kakinya sendiri. Ia duduk di meja makan, menatap piring kosong, lalu mengambil ponselnya. Pesan terakhir dari Nadia masih ada. Mulai malam ini, aku bukan lagi istrimu. Setiap kali membaca kalimat itu, dadanya seperti diremas. Kenapa aku bodoh banget? Gumamnya lirih. Air mata menetes di pipinya. Sore hari, Nadia duduk di beranda sambil menatap langit yang mulai jingga. Suara anak-anak bermain di luar terdengar riang, tapi di dadanya, sepi tak mau pergi. Ponselnya bergetar, pesan dari nomor tak dikenal. Nat, aku tahu aku gak pantas. Tapi aku cuma mau tahu kabar ibu. Tolong, aku janji gak akan ganggu kamu lagi. Nadia menatap layar lama, hatinya berdebar. Ia tahu itu dari Rizal. Tangannya sempat ingin membalas, tapi akhirnya ia taruh kembali ponsel itu di meja. Bu Sumarni yang memperhatikan dari dalam rumah berkata lembut. Itu dari dia, ya? Nadia mengangguk pelan. Iya, Bu. Tapi aku gak mau jawab. Aku takut kalau aku jawab, aku jatuh lagi. Ibunya menggenggam tangannya. Kadang, menjauh juga bentuk dari mencintai diri sendiri, Nak. Malamnya, Nadia menatap cermin di kamarnya. Ia berbicara pada dirinya sendiri, lirih tapi tegas. Aku harus sembuh. Aku harus bisa bahagia lagi tanpa dia. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena lemah. Ia mulai menulis di buku catatannya, hal-hal kecil yang ingin ia capai. Bangun bisnis kecil. Rawat ibu. Pulih. Kadang, luka bukan untuk dihapus, tapi untuk diingat, agar kita tak jatuh di tempat yang sama. Di sisi lain kota, Rizal duduk di taman sendirian. Ia membawa surat yang belum sempat ia kirim. Dalam surat itu tertulis, aku gak berharap kamu kembali, Nak. Aku cuma ingin kamu tahu, aku belajar dari semua kesalahan. Aku mencintaimu, tapi aku juga ikhlas kalau kamu bahagia tanpa aku. Rizal menatap langit malam. Maaf, Nat, aku harap kamu bahagia, meski bukan denganku. Ada luka yang tak sembuh meski waktu berjalan. Tapi dari luka itulah, seseorang belajar menjadi lebih kuat. Dan di balik hati yang patah, selalu ada harapan untuk pulih, meski perlahan. Matahari sore menyorot lembut melalui jendela kafe kecil di pusat kota. Nadia duduk di sudut, menyeruput kopi hangat sambil menatap laptop. Hari itu ia sedang menyiapkan laporan untuk usaha kecilnya. Meski masih belajar mandiri, hatinya sedikit lega. Hidup berjalan meski luka belum sepenuhnya hilang. Tiba-tiba pintu kafe terbuka. Angin sore membawa aroma hujan yang baru reda. Dan saat itu juga, Rizal masuk. Ia tampak berbeda. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya lebih kurus, dan matanya masih menyimpan penyesalan yang dalam. Nadia menegang. Detik-detik terasa melambat. Jantungnya berdebar kencang. Rizal berhenti beberapa langkah dari meja Nadia. Napasnya tercekat. Nat, suara itu pelan, hampir tak terdengar. Nadia menoleh pelan, menatap wajah yang dulu begitu ia cintai. Tanpa kata, ia menunduk lagi pada laptopnya, mencoba terlihat sibuk. Rizal melangkah lebih dekat, suaranya semakin getir. Aku cuma mau bilang, aku senang lihat kamu baik-baik aja. Nadia menatapnya sekilas, bibirnya menegang. Senang lihat aku baik-baik aja?
Setelah semua yang terjadi, masih bisa bilang begitu? Rizal menunduk, menyesal. Aku tahu aku salah. Setiap hari aku menyesal. Nat, aku nyesal banget. Nadia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kamu tahu, Rizal, luka itu gak hilang cuma karena kata menyesal. Aku belajar jalan sendiri, belajar hidup tanpa kamu. Rizal menatapnya, mata berkaca-kaca. Aku gak minta kamu kembali. Aku cuma pengen minta maaf secara langsung. Satu kali. Aku gak bisa lagi terus hidup dengan penyesalan itu sendirian. Suasana kafe hening. Orang-orang di sekitar tak menyadari ketegangan di sudut itu. Nadia menatapnya lama, kemudian berkata pelan. Kalau aku balas dendam atau marah, aku gak bakal sembuh, Mas. Tapi kalau aku maafinmu, mungkin hatiku bisa tenang. Rizal menunduk, menyesal, dan berbisik lirih. Terima kasih, Nat. Setidaknya satu kata itu bisa bikin aku sedikit lega. Nadia tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tapi senyum penuh ketegasan. Jangan salah paham. Aku maafinmu, tapi itu bukan berarti aku akan kembali. Aku punya hidupku sendiri sekarang. Rizal mengangguk, menelan ludah. Aku ngerti, dan aku gak akan ganggu kamu lagi. Aku cuma mau lihat kamu bahagia. Nadia menatapnya, lalu kembali pada laptopnya. Hening sebentar, tapi kali ini bukan canggung, melainkan damai. Kadang, pertemuan tanpa rencana bisa mengingatkan kita bahwa luka itu nyata, tapi kekuatan untuk bangkit juga nyata. Rizal menarik napas panjang, kemudian meninggalkan kafe. Nadia menatap punggungnya yang menjauh, lalu tersenyum pelan. Ia menutup laptop, menatap langit sore yang jingga, dan berkata pada dirinya sendiri. Luka ini masih ada, tapi aku siap melangkah ke depan. Ada pertemuan yang tak direncanakan, tapi justru memberi kita kesempatan terakhir untuk melepaskan. Maaf tak selalu berarti kembali, tapi setidaknya hati bisa mulai berdamai. Matahari terbit perlahan di ufuk timur, menebarkan cahaya hangat ke kota yang baru saja basah oleh hujan semalam. Di rumah kontrakan kecilnya, Nadia duduk di teras sambil menatap halaman yang mulai hijau. Udara pagi terasa segar, tapi hatinya masih menyimpan bekas luka. Ia menarik napas panjang. Aku berhasil sampai di sini, sendiri. Tanpa kamu, Mas. Suaranya lirih, tapi tegas. Ia menatap foto ibunya di meja. Senyum ibunya menjadi kekuatan yang menuntunnya selama 3 bulan terakhir. Di sisi lain kota, Rizal duduk sendirian di bangku taman, memandang sungai yang mengalir pelan. Ia telah berhenti mencoba menghubungi Nadia. Menyadari bahwa penyesalannya tak akan mengembalikan yang hilang. Setiap napasnya penuh penyesalan, tapi juga pemahaman. Ia harus belajar melepaskan. Hari itu, Nadia mendapat telepon dari Sinta. Aku cuma mau bilang, aku pindah ke kota lain. Aku gak akan ganggu kalian lagi. Suara Sinta terdengar lirih di telepon. Nadia menutup mata sejenak. Baik, Sin. Semoga kamu juga bisa belajar dari semuanya, jawabnya pelan. Setelah telepon itu, Nadia menatap keluar jendela. Dulu aku ingin balas dendam, ingin melihat mereka menderita, tapi sekarang aku sadar, balas dendam itu cuma bikin hati makin hancur. Yang penting sekarang, aku bisa hidup untuk diriku sendiri. Siang harinya, Nadia menerima pesan dari ibunya. Ayo, kita makan siang bareng. Ada berita baik untukmu. Di restoran kecil, Nadia dan Bu Sumarni duduk berhadap-hadapan. Bu, kabarnya? Tanya Nadia sambil tersenyum tipis. Bu Sumarni menatapnya penuh bangga. Nadia, aku senang. Bisnismu mulai berkembang, dan kamu terlihat lebih kuat. Ibu bangga sama kamu. Nadia menunduk, air matanya jatuh tapi kali ini bukan air mata sedih, melainkan lega. Terima kasih, Bu. Semua ini, aku jalani pelan-pelan, tapi aku berhasil. Sementara itu, di kota lain,
Rizal memulai hari baru dengan pekerjaan sukarela di panti asuhan. Ia membantu anak-anak, tersenyum, dan belajar memaafkan diri sendiri. Aku kehilangan yang aku sayangi, tapi aku gak mau kehilangan diriku sendiri, gumamnya pelan. Ia menatap langit sore, angin berhembus lembut. Kau bahagia, Nat, itu cukup. Malamnya, Nadia duduk di balkon rumah kontrakan, menatap bintang. Luka ini tak akan hilang sepenuhnya. Tapi aku sudah belajar berdamai. Aku tidak lagi membenci. Aku cuma ingin melangkah ke depan. Wajah Nadia yang tersenyum tipis di bawah cahaya lampu kota. Di jauh sana, Rizal terlihat menatap bulan yang sama, tersenyum sendirian, melepaskan semua yang tak bisa dikembalikan. Cinta, pengkhianatan, penyesalan, semuanya adalah guru kehidupan. Dan sekarang, waktunya untuk hidup, tanpa dendam, tanpa penyesalan yang menahan. Cerita tentang pengkhianatan, penyesalan, dan kekuatan Nadia untuk bangkit mengingatkan kita bahwa luka hati memang berat. Tapi bukan berarti kita harus terjebak di dalamnya. Kadang melepaskan dan berdamai dengan diri sendiri adalah cara terbaik untuk menemukan kebahagiaan. Kalau kalian merasa tersentuh dengan perjalanan Nadia dan Rizal, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka ceritanya. Dan tekan tombol subscribe supaya nggak ketinggalan cerita-cerita dramatis dan inspiratif lainnya di channel ini. Ingat, setiap luka bisa menjadi pelajaran, dan setiap akhir bisa menjadi awal baru.